Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat dan tetap semangat untuk belajar meskipun belajar di rumah. Kali ini kita akan belajar bab 2, yaitu tentang kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah yang akan kita pelajari yaitu kalimat thayyibah basmalah dan hamdalah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Kalimat yang baik yang dimaksud di sini adalah kalimat yang baik untuk diucapkan karena di dalamnya mengandung doa. Kalimat thayyibah itu sebenarnya ada bermacam-macam. Di antaranya ada basmalah, hamdalah, tarji, istighfar, dan lain sebagainya. Nah, kalimat thayyibah ini adalah kalimat yang baik diucapkan dalam keadaan tertentu. Nah, bisa diucapkan setiap hari. Mengucapkan kalimat thayyibah ini merupakan salah satu hal yang menjadikan kita memperoleh pahalanya. Kalimat thayyibah itu tadi sudah kita sebutkan ada berbagai macam. Nah, mengucapkan kalimat thayyibah ini selain salah satu perbuatan baik, juga menjadikan kita berkah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalimat thayyibah yang akan kita pelajari di sini yang pertama ada basmalah. Kalimat thayyibah basmalah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kalimat thayyibah basmalah ini kita ucapkan ketika memulai suatu pekerjaan. Kenapa kita ucapkan kalimat basmalah sebelum kita mulai pekerjaan? Nah, agar pekerjaan yang kita mulai dengan kalimat basmalah tadi menjadikan berkah. Nah, segala sesuatu yang kita awali dengan kalimat thayyibah maka akan menjadikan kegiatan tersebut menjadi berkah. Kalimat thayyibah basmalah itu merupakan kalimat yang biasa kita ucapkan sebelum memulai pekerjaan. Agar apa? Agar pekerjaan yang kita lakukan tadi bermanfaat, terhindar dari dosa, tidak ada hal-hal yang menghalangi dari perbuatan yang kita lakukan tadi. Contoh, misalnya ketika kita berangkat sekolah, kita sebelumnya mengucapkan kalimat basmalah dengan tujuan apa? Kita berangkat sekolah ini akan mendapatkan berkahnya dari Allah. Kita akan terlindung dari hal-hal yang tidak baik. Nah, yang kedua ada yang namanya kalimat hamdalah. Nah, kalimat hamdalah ini berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalimat hamdalah disebut juga dengan bacaan tahmid. Lalu apa sih arti daripada kalimat hamdalah sendiri? Kalimat hamdalah adalah kalimat pujian yang artinya segala puji bagi Allah. Berarti apa? Puji-pujian atau kita hanya boleh memuji itu kepada Allah. Kenapa kita harus memuji kepada Allah? Karena Allah lah yang maha menciptakan semua yang ada di bumi. Nah, lalu kalimat hamdalah ini kapan kita mengucapkan kalimat hamdalah? Yang pertama saat memperoleh nikmat. Nah, ketika kita memperoleh kenikmatan dari Allah, hendaknya kita mengucap kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud rasa syukur. Yang kedua ketika berzikir. Nah, ketika kita selesai sholat, kita biasakan mengucapkan kalimat hamdalah. Yang kedua ketika menyelesaikan pekerjaan. Kenapa ketika kita menyelesaikan pekerjaan kita dianjurkan untuk mengucap kalimat hamdalah? Karena sebagai rasa syukur bahwa yang telah kita lakukan tadi sudah selesai dengan
baik. Yang kedua, ketika terhindar dari musibah. Nah, kita bersyukur dengan mengucap hamdalah tadi, karena apa? Kita tidak mendapati musibah. Yang kedua, saat bersin. Kenapa ketika bersin kita mengucap kalimat hamdalah? Karena bersin itu sesungguhnya mengeluarkan racun atau bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Nah, lalu kalimat hamdalah ini selain diucapkan pada waktu-waktu tadi, juga diucapkan ketika kita mengenakan pakaian. Nah, kenapa kita ketika mengenakan pakaian kita juga harus mengucapkan kalimat hamdalah? Karena di dalamnya terdapat doa. Jadi ketika kalimat hamdalah selain diucapkan untuk hal-hal yang sudah Ibu sebutkan tadi, juga diucapkan ketika kita berdoa keluar dari kamar mandi, berdoa ketika bangun tidur, berdoa ketika selesai makan dan minum. Kenapa? Karena setelah kita melakukan hal-hal yang ini tadi, kita harus bersyukur. Baik, mungkin sampai di sini dulu yang bisa Ibu sampaikan. Bisa anak-anak baca ulang di LKS materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Apabila belum jelas, nanti akan kita bahas ketika kita melakukan tatap muka atau pembelajaran tatap muka. Terima kasih Ayah Bunda sudah sabar dalam mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Untuk anak-anak tetap semangat, rajin belajar dan rajin sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.